BRI Media Pemersatu Bangsa. Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada, senang sekali Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda di akhir pekan ini, Minggu 29 Oktober 2023. Saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Anggi DJ, menemani akhir pekan Anda kami hadirkan dua cuplikan Klik Indonesia Pagi selengkapnya. Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali melancarkan aksi teror di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih menunggu etika politik Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka untuk mengembalikan kartu tanda anggota PDIP. Kita awali Klik Indonesia Pagi, saudara. Kelompok kriminal bersenjata KKB kembali melancarkan aksi teror di Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. KKB membakar eskavator dan terlibat kontak tembak dengan aparat TNI Polri. Kapolres Maibrat Kompol Ruben Barek mengatakan insiden pembakaran alat berat eskavator dan penembakan terhadap aparat TNI Polri terjadi di lokasi pembangunan Puskesmas Aifat, Distrik Aifat, Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya pada Jumat pukul 5 pagi waktu setempat. Polisi belum sempat dapat mengenali para pelaku lebih jauh. Insiden itu berawal saat sejumlah warga setempat membuat laporan ke Pos Satgas TNI di Maibrat, Distrik Ayata. Para warga melaporkan adanya pembakaran ekskavator. Ketika petugas turun ke lokasi pembakaran, aparat justru ditembaki oleh para pelaku dari arah hutan. Aparat gabungan TNI Brimo pun membalas tembakan itu. Tidak ada korban jiwa dalam baku tembak tersebut. Polisi juga telah melakukan olah TKP dan masih mendalami kelompok KKB tersebut. Polres Maibrat mengatakan pihaknya masih berkomunikasi dengan Satgas di Pos Ayata. Koordinasi dengan TNI terus dioptimalkan untuk mengungkapkan kelompok KKB yang melancarkan serangan teror tersebut. Sementara itu, polisi telah mengidentifikasi 6 jenazah korban serangan kelompok kriminal bersenjata KKB di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Proses identifikasi berlangsung di RSUD DKI. Kasatgas Humas Damai Kartens, AKBP Bayu Suseno mengatakan, polisi telah berhasil mengidentifikasi 6 dari 13 jenazah korban serangan KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan. Keenam jenazah itu bernama Octavianus Lenteng, 25 tahun, warga asli Palopo, Marcelinus Luik, 34 tahun, warga Rotendao, NTT, Akmal, 23 tahun, warga Pinrang, Sulawesi Selatan, Andika, 27 tahun, warga Kolaka Utara, Sulawesi Utara, Ibrahim, dan Rangga. Untuk korban bernama Ibrahim dan Rangga belum diketahui asal daerahnya karena saksi-saksi hanya mengetahui nama panggilan sehari-hari dan tidak ditemukan identitas keduanya di TKP. Polisi mengungkapkan ke-6 jenazah tersebut dalam kondisi mengenaskan dan sudah membusuk. Bahkan 2 jenazah lain dalam kondisi hangus diduga dibakar oleh KKB. Setelah proses identifikasi selesai, ke-6 jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dikebumikan. Jenazah akan dimakamkan di Distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Sebelumnya aparat TNI Polri menemukan 6 jenazah korban serangan KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kini total 13 orang tewas dalam serangan tersebut. Sementara itu, Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 27 tersangka terduga teroris. 27 orang tersebut tergabung dalam kelompok jamaah Ansor Daulah dari berbagai daerah di Indonesia. Karopemas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengungkapkan, Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 27 terduga teroris pada 27 Oktober.
27 orang yang tergabung dalam kelompok Jamaah Ansor Daulah dari berbagai daerah di Indonesia ditangkap secara bersamaan. Anggota Ansor Daulah yang tersebar antara lain berada di DKI Jakarta sebanyak 9 orang, yaitu berinisial SU, MG, SK, AH, FA, MR, AM, UE, dan UB. Di Jawa Barat ditangkap 17 orang terduga teroris, diantaranya SB, MG, DR, dan FM. Sementara di Sulawesi Tengah, ditangkap 1 orang berinisial SF. Keterlibatan 27 orang dari kelompok Ansor Daulah adalah pendukung negara Islam Irak dan Syam atau ISIS. Namun Brigjen Pol Ahmad Ramadan tidak menjelaskan lebih lanjut terkait penangkapan terduga teroris ini. Kita beralih ke informasi menuju pemilu 2024. Saudara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih menunggu etika politik Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka untuk mengembalikan kartu tanda anggota PDIP usai menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Memang Pak Jokowi tidak pernah secara langsung. Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan partainya masih menunggu niat baik Gibran Rakabuming Raka untuk mengembalikan kartu tanda anggota partai. Ahmad Basarah menegaskan, tanpa adanya surat pemberian sanksi pemecatan, Gibran secara etika politik sudah keluar dari garis keputusan partai dan keluar dari keanggotaan partai. Gibran telah dinyatakan keluar dari PDIP karena menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, sementara PDIP mengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden. Ahmad Basarah menyebut, keputusan Gibran maju sebagai bakal calon wakil presiden yang diusung dari partai lain telah melenceng dari garis keputusan PDI Perjuangan. Mas Gibran dengan sengaja ingin keluar dan atau bahkan telah keluar dari keanggotaan PDI Perjuangan sendiri. Jadi Mas, tanpa adanya surat resmi pemberhentian Mas Gibran dari DPP partai, maka sesungguhnya secara etika politik dari dalam hatinya dan dari penilaian publik, Mas Gibran sudah keluar dari PDI Perjuangan itu sendiri. Jadi yang sebenarnya kami tunggu adalah etika politik dari seorang Mas Gibran yang sekarang telah memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia. Maka etika politik itu kami tunggu untuk kita menerima kartu tanda anggota PDI Perjuangan. Sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mengaku sudah berpamitan dengan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dan menyatakan akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Gibran resmi menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto dan telah mendaftar ke KPU pada 25 Oktober 2023 lalu. Ribuan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyapa masyarakat kota Depok pada Sabtu pagi. Pasangan Amin mengikuti senam dan jalan sehat bersama warga Depok. Ribuan masyarakat sejak pagi berkumpul di Jalan Raya Boulevard Grand Depok City, Jawa Barat, menyebabkan kemacetan pada kedua arah, baik dari arah Cilodong menuju Jalan Raya Kartini maupun dari arah sebaliknya. Baca Pres Anies Baswedan datang menggunakan sepeda listrik bersama rombongan, yakni Wali Kota Depok Muhammad Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono. Dalam sambutannya di atas panggung, Baca Pres Anies Baswedan mengatakan jika ia dan Muhaimin Iskandar terpilih menjadi pasangan presiden dan wakil presiden pada tahun 2024 mendatang, berjanji akan fokus dalam mengatasi kemacetan di kota Depok. Masyarakat yang hadir pun tampak kompak mengenakan baju olahraga yang senada dengan nuansa putih dan oranye. Selain itu, tidak sedikit warga yang juga membawa poster bergambarkan Anies dan Muhaimin. Dari kota Depok, Anjar Irawan, TVRI Jakarta melaporkan. Bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya akan mengajak Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawangsa dalam tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Hal itu merupakan tindak lanjut atas dukungan yang diberikan kader Gus Dur melalui Yeni Wahid pada Jumat lalu. Bakal calon presiden atau Bacapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo
mengaku ingin mengajak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bergabung ke dalam Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud. Ganjar mengaku sudah berkomunikasi dengan Khofifah saat berkunjung ke Jatim. Sebelumnya, Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yeni Wahid bersama Barisan Kader atau Barikade Gus Dur resmi mendukung pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD. Yeni Wahid mengungkapkan alasannya mendukung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Ia mengaku memiliki kedekatan dengan Mahfud MD. Menurut putri kedua Gus Dur itu, Mahfud MD sangat dekat dengan Gus Dur dan berstatus kader Nahdlatul Ulama atau NU. Komunikasi terus-menerus setiap saya ke Jawa Timur nih, teman-teman dari Jawa Timur nih. Mbak Khofifah saya di sini, ya mudah-mudahan sukses gitu, karena saya sangat baik sama beliau. Kang Emil juga kepingin kok kita tarik semuanya, tapi kan ngajak kawan-kawannya juga harus butuh kelegaan hati, kesamaan batin gitu ya, agar kita bisa kompak. Aku yakin paling cocok ya dengan Ganjar Mahfud kawan-kawan ini. Mas, ini katanya Ganjar mengatakan tugasnya sebagai baca pres dan bacawa pres bersama Mahfud MD saat ini adalah menyosialisasikan program-programnya. Selain itu, Saudara, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga diusulkan oleh partai politik pengusung Koalisi Indonesia Maju untuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Daerah Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat berharap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mau memimpin pemenangan Prabowo Gibran di Jawa Timur. Anwar Sadat mengatakan nama Khofifah Indar Parawansa merupakan usulan kader-kader dan loyalis. Khofifah dinilai sebagai tokoh yang bisa membawa kemenangan bagi Prabowo Gibran di Jawa Timur. Anwar Sadat mengakui banyak usulan dari kader dan loyalis partai yang menginginkan menjadi ketua tim pemenangan daerah paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Khofifah merupakan kader Nahdlatul Ulama sekaligus ketua umum PP Muslimat NU. Anwar Sadat menjelaskan pihaknya tengah mengkomunikasikan usulan nama Khofifah sebagai ketua TPD Prabowo Gibran di Jawa Timur itu kepada partai-partai pengusung lainnya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji mengatakan, nama Khofifah memang sudah banyak diusulkan kader agar menjadi ketua TPD Prabowo Gibran di Jawa Timur. Sampai saat ini masih dalam tahap identifikasi menentukan tokoh yang memiliki jaringan luas dan dapat diterima di banyak kalangan. Sehingga diharapkan Khofifah bersedia menjadi ketua tim pemenangan daerah bagi Bapak Paslon Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Khofifah Indar Parawansa dalam beberapa kali kesempatan selalu menolak berkomentar mengenai namanya yang masuk radar menjadi ketua tim pemenangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sementara itu, relawan dari unsur aktivis meminta kepada bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon Wakil Presiden Mahfud MD untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Hal itu juga sesuai dengan visi dan misi yang ditawarkan oleh Ganjar Mahfud MD. Relawan dari unsur aktivis reformasi memberikan dukungan kepada bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon Wakil Presiden Mahfud MD pada Pilpres 2024. Ketua Kawan Ganjar Mahfud 98 Nur Aini mengungkapkan alasan para aktivis memberikan dukungannya kepada Ganjar dan Mahfud MD adalah karena keduanya berkomitmen akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat tanpa pandang bulu. Kami melihat bahwa Ganjar Mahfud itu bisa memaksimalkan kembali program-program pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama hampir 10 tahun. Sementara kami belum mendaftar, tapi prinsipnya kami kerja dulu gitu kan nanti tetapi untuk acara ini pun kami berkomunikasi kok dengan teman-teman. Ketua Kawan Ganjar Mahfud 98 Nur Aini menyatakan relawan siap turun gunung untuk memastikan proses reformasi yang telah diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia diperjuangkan juga oleh Ganjar Mahfud. Para relawan juga menilai pasangan Ganjar dan Mahfud memiliki nilai positif di hadapan publik.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Depok Imam Budi Hartono optimis pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan meraih suara 80% dalam Pilpres 2024. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Depok, Iman Budi Hartono menilai besarnya animo masyarakat Depok mengikuti acara Jalan Sehat dan senam bersama pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar membuat optimis pasangan Amin akan meraih suara 80% dalam Pilpres 2024. Ribuan pendukung pasangan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar memadati Jalan Boulevard Grand Depok City, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok untuk senam dan jalan bersama. Imam berterima kasih kepada para pihak yang hadir meramaikan acara tersebut. Sementara juru bicara PKS Muhammad Khalid juga optimis soal perolehan suara 80% di Depok. Muhammad Khalid mengharapkan tumpah ruahnya peserta di acara Amin akan terjadi di seluruh kota dan kabupaten di Jawa Barat. Khalid menyatakan PKS siap menjadi komandan pemenangan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Khalid menyatakan di wilayah-wilayah itu PKS memiliki basis yang cukup solid di akar rumput. Relawan dari elemen dokter, tenaga kesehatan, pekerja farmasi mengapresiasi program atau gagasan yang ditawarkan Bacapres Ganjar Pranowo dan Bacawapres Mahfud MD. Salah satunya yakni program 1 Puskesmas, 1 Desa. Gabungan relawan pemenangan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon Wakil Presiden Mahfud MD dari elemen dokter, tenaga kesehatan, dan pekerja farmasi memberikan dukungan kepada Ganjar dan Mahfud pada pemilu 2024. Ketua Relawan Sehat Bersama Ganjar Segar, Rahmat Christian Niki Julo mengatakan program atau gagasan Ganjar Mahfud 1 Puskesmas 1 Desa salah satu program yang diapresiasi oleh para relawan. Visi dan misi yang kita lihat ada 5 poinnya tadi. Yang pertama 1 Puskesmas 1 Desa, itu memang pekerjaan yang berat, tapi kami yakin karena Ganjar punya track record di bidang kesehatan yang sangat baik di Jawa Tengah, kita akan mampu mewujudkan itu. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, visi nomor 4, masalah kesehatan mental. Kesehatan mental itu kadang-kadang terbelakang, tidak pernah masuk dalam visi misi yang lain. Sementara dari Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Mustar Bonaventura mengungkapkan, para relawan akan segera bergerak untuk membantu masyarakat agar segera mendapatkan pemerataan kesehatan. Kita akan turun, akan baksos dan melakukan pengobatan, penyuluhan sehat bersama Ganjar, tentunya akan kita mulai. Dan jadi tidak cuma dengan kata-kata, dan kita harus segera bertindak, turun ke masyarakat, menyerukan hidup sehat bersama Ganjar dan Mahfud. Tim koordinasi relawan pemenangan presiden akan melakukan bakti sosial secara rutin. Para relawan juga berharap dengan adanya program kesehatan yang ditawarkan, Ganjar Mahfud akan membantu meningkatkan kualitas tenaga kesehatan. Saudara, Aliansi Relawan Gibran mendirikan markas komando untuk pemenangan paslon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Paslon dari Koalisi Indonesia Maju itu dinilai sebagai calon pemimpin ideal untuk mengawal Indonesia Emas 2024. Markas Komando atau Rumah Besar Prabowo Gibran di kawasan Jakarta Timur disiapkan Aliansi Relawan Gibran ARG untuk pemenangan paslon Koalisi Indonesia Maju pada Pilpres 2024. Dewan Penasehat ARG Haidar Alwi menyatakan pendirian Mako Pemenangan Prabowo Gibran bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda untuk mengingatkan peran pemuda dalam pembangunan bangsa. Menurut Haidar, pasangan Prabowo Gibran saling melengkapi untuk memimpin Indonesia ke depan. Prabowo dengan pengalaman panjang dilengkapi dengan Gibran yang mewakili milenial dianggap tepat untuk mengawal menuju Indonesia Emas 2045. Dia pernah ketemu dengan Pak Soekarno tahun 60-an, pernah ketemu dengan Soeharto dan lain sebagainya, sehingga pengalamannya menjadi klop komplit untuk menjadi presiden di 2024. Nah, sosok Gibran yang belum terkontaminasi dengan apapun
Kalau dalam bahasanya itu ummi, tidak terikat oleh siapapun, tidak terkontaminasi dengan apapun, menjadi pendamping Pak Prabowo, belajar menjadi pemimpin, menjadi wakil presiden sehingga bisa membuat Indonesia yang makmur. Saat ini Aliansi Relawan Gibran sudah memiliki 80 organ yang tersebar di seluruh Indonesia. Ketua Markas Komando ARG Holis mengklaim masih banyak lagi ormas yang akan bergabung ke dalam aliansi. Dalam waktu dekat, ARG juga akan menggelar deklarasi dengan melibatkan puluhan ribu orang di Gelora Bung Karno. Sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama Klik Indonesia Pagi, kami akan segera kembali. Bagi tanggapan titik bercanda bagus. Apa yang banyak pagi tadi? Sama Pak Mai, Pak Mai. Susah kita. Siapa lah? Kita ni kan mau pemilu nih Bapak. Ya, betul bulan 2. Mana tahu kita pilih pemimpin yang pro nelayan. Setuju ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kedengaran ngomong-ngomong tentang pemimpin. Kenapa susah? Kalau saya pilih aja yang ini. Saya? Yang ini. Oh, yang ini. Ya. Kalau saya enggak itu Pak Ajang. Apa itu janji-janji yang ada? Kita perlu milih pemimpin yang pro nelayan ya Pak Mai ya. Pemimpin yang ini berubah semuanya, memperhatikan rakyat, memperhatikan nelayan, itu maunya. Alah, cuma janji-janji tuh Pak Adang, nggak ada buktinya. Mana buktinya? Ayo, kita buktikan saja nanti 14 Februari. Ayo, siapa takut? Ayo. Saya dulu Pak Mai. Stop, anak muda, Bapak, jadikan pemilu ajang persaingan sehat, bukan permusuhan. Ayo, sukseskan pemilu tahun 2024. Pemilu damai, bangsa bersatu. Diskusi terbuka perihal sederet persoalan tentang hak kekayaan intelektual dalam bidang sains dan teknologi. Seberapa penting dan bagaimana cara terbaik mengenai hak paten tersebut bersama narasumber Profesor Faiz Syu'aib, Dr. Insinyur M. Zainuddin, Dr. Khoiriyah, Insinyur Basrul Abbas, pembawa acara Sirka Swarizona. Dialog khusus Indonesia Raya, Jelajah Sains, pentingnya hak paten bagi periset. Minggu 29 Oktober 2023, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Menemani akhir pekan Anda, terima kasih Anda kembali bersama Klik Indonesia Pagi TVRI. Saudara penyidik Subdit Tipikor memeriksa pemilik rumah di Jalan Kartanegara nomor 46 berinisial E yang menyewakan rumahnya kepada Ketua KPK Firly Bahuri. Pemilik rumah tersebut diperiksa dengan kapasitas sebagai saksi untuk mendalami dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Pada saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simajuntak mengatakan pihaknya mengamankan beberapa barang bukti tambahan di rumah yang terletak di Jalan Kartanegara nomor 46 Jakarta Selatan, di mana rumah tersebut disewa oleh Firly Bahuri kepada seorang berinisial E. Selain itu, Kombes Pol Ade Safri Simajuntak mengatakan hari ini penyidik telah memeriksa pemilik rumah yang terletak di Jalan Kartanegara nomor 46 tersebut, serta memeriksa beberapa saksi ahli, diantaranya ahli pidana, ahli hukum acara, dan ahli mikroekspresi, dan melibatkan Puslap 4 Polri untuk melakukan uji laboratoris terhadap barang bukti elektronik yang disita penyidik.
Pekan depan penyidik juga akan memeriksa beberapa pegawai KPK untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan pemerasan tersebut dan akan menjadwalkan ulang untuk memanggil Ketua KPK Firly Bahuri untuk dimintai keterangan kembali terkait kasus yang menyeret namanya tersebut. Jadi hasil penggeledahan yang kita lakukan kemarin sudah kita konsolidasikan ke tadi malam, dan kemudian agenda pada hari ini penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, mulai dari pemilik rumah Kertanegara 46 yang hari ini diskedulkan untuk dilakukan pemeriksaan pada pukul 10.00 di lantai 21 Gedung Promoter, ruang riksa di penyidik Subdit Tipikor di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Bareskrim Polri dari hasil pemeriksaan Ketua KPK mengakui pertemuan dirinya dengan Mentan Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis di kawasan Jakarta Pusat. Hingga saat ini sudah ada 55 orang saksi yang telah menjalani pemeriksaan baik dari pihak Kementerian Pertanian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi dan pemilik rumah yang terletak di Jalan Kartanegara nomor 46 Jakarta Selatan. Meskipun statusnya sudah dinaikkan ke tingkat penyidikan, namun sampai saat ini belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Bambang Reginanto, TVRI Jakarta melaporkan. Polda Metro Jaya telah memeriksa 55 saksi terkait kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Meski sudah menemukan unsur pidana, hingga saat ini Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Penyidik Polda Metro Jaya telah memeriksa 55 orang sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan, puluhan saksi tersebut diantaranya pegawai KPK, mantan pimpinan KPK, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan pihak Kementerian Pertanian. Dalam penanganan kasus ini, Ketua KPK Firly Bahuri juga telah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Polda Metro Jaya di Bareskrim Polri pada 24 Oktober lalu. Kombes Pol Ade Safri menyatakan pihaknya mempertimbangkan untuk memanggil kembali Ketua KPK Firly Bahuri. Polda Metro Jaya telah mengagendakan pemeriksaan sejumlah pihak termasuk pegawai KPK untuk mendalami kasus ini. Selain itu, Kombes Pol Ade Safri menyatakan Polda Metro Jaya melibatkan ahli mikroekspresi dalam mengusut kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Mentan SYL. Keterangan ahli mikroekspresi dibutuhkan dalam menelusuri perkara ini selama mengumpulkan berbagai bukti. Meski sudah memeriksa puluhan saksi dan menemukan unsur pidana dalam kasus ini, Polda Metro Jaya sampai saat ini belum menetapkan status tersangka dalam kasus ini. Selain itu, untuk mendalami kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Mentan SYL, Polda Metro Jaya juga telah melakukan penggeledahan di 2 rumah milik Ketua KPK Firly Bahuri, yakni yang berada di Bekasi, Jawa Barat, dan Kertanegara, Jakarta Selatan. Informasi lainnya, saudara, 5 orang dilaporkan hilang akibat longsor yang melanda kota Subulus Salam, Aceh. 2 dari korban longsor telah ditemukan, sementara 3 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Hujan deras dan angin kencang yang melanda kota Subulus Salam membuat tebing di Jalan Nasional longsor, tepatnya di Desa Lai Ikan, Kecamatan Pananggalan, kota Subulus Salam, Aceh. Akibat kejadian ini 5 orang dilaporkan tertimbun dan terseret material longsor. 2 orang diantaranya sudah ditemukan dalam keadaan selamat, sementara 3 orang lainnya terdiri dari 1 personil Polsek Penanggalan dan 2 orang pengendara masing-masing warga Aceh dan Sumatera Utara masih dalam proses pencarian. Material longsor berupa tanah dan rerumputan juga turut menutup badan jalan nasional itu sehingga menyebabkan arus lalu lintas lumpuh total. Pembersihan material longsor melibatkan 2 alat berat milik BPJN PPK 2,6 dan 1 unit alat berat yang sedang melintas di kawasan itu. Proses pembersihan berlangsung cukup lama dan arus lalu lintas yang sempat lumpuh total baru bisa kembali dilalui pada Sabtu dini hari sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Dari Subulus Salam, Jakartawan Adi Nugraha, TVRI melaporkan. Saudara, kebakaran hutan dan lahan melanda lereng Gunung Merbabu di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kebakaran diduga karena kegesekan ranting pohon yang mengering serta cuaca panas yang melanda wilayah tersebut.
Kebakaran melanda lereng Gunung Merbabu di Desa Tajuk, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Jumat siang. Api membakar hutan pinus wilayah Taman Nasional Gunung Merbabu yang lokasinya di wilayah perbatasan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang. Asap akibat kebakaran tidak masuk ke permukiman warga karena titik api berada jauh dari pemukiman warga setempat. Titik api yang tidak bisa diakses oleh mobil pemadam kebakaran memaksa proses pemadaman harus dilakukan secara manual oleh para relawan TNI dan Polri. Petugas pemadam kebakaran hanya berjaga-jaga untuk mengantisipasi apabila kebakaran menjalar ke pemukiman warga. Memang tidak terlalu dekat dengan warga masyarakat, tapi yang jelas adalah antisipasi. Anggota kami, Kapolri dan Polres juga ke sana, dan harapan kami warga masyarakat bisa saling membantu untuk bisa memadamkan api. Karena yang jelas lokasinya dengan mobil damkar kan tidak bisa ditemu langsung. Jadi memang nanti pemadamannya ya cara manual. Belum diketahui berapa luas lahan yang terdampak kebakaran hutan di lereng Gunung Merbabu. Saat ini para relawan masih bersiaga dan fokus untuk menghalau api yang menjalar. Saudara Presiden Joko Widodo mengajak segenap bangsa memajukan Indonesia. Kepala negara menyatakan semangat Sumpah Pemuda harus selalu membara, terutama dalam memajukan negara. Presiden Joko Widodo menyambut Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada hari ini. Pada tahun ini, peringatan Hari Sumpah Pemuda 2023 mengusung tema Bersama Memajukan Bangsa. Presiden Jokowi berharap Indonesia dapat memanfaatkan bonus demografi untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikan melalui akun media sosial Instagram Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia harus memanfaatkan peluang tersebut dengan dua strategi besar, yaitu menyiapkan sumber daya manusia dan melakukan hilirisasi industri. Kepala negara mengatakan kedua hal itu penting demi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, Presiden mengajak semua pihak memajukan Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengingatkan jajarannya di Kemenpora agar membuat acara yang lebih banyak menyajikan pertunjukan, musik, dan budaya kepada masyarakat. Hal ini diungkapkan Menpora pada puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda Hari Sumpah Pemuda ke-95 yang berlangsung di Monumen Nasional Jakarta. Puncak peringatan Sumpah Pemuda ke-95 digelar di Monumen Nasional Jakarta pada Sabtu malam, 28 Oktober 2023. Perayaan HSP 2023 digelar dengan konsep baru sesuai dengan selera generasi muda. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengaku sengaja mengajak jajarannya untuk bereksperimen dalam perayaan Sumpah Pemuda ke-95 yang puncaknya dirayakan di Monas, Jakarta. Menpora mengingatkan jajarannya di Kemenpora agar membuat acara yang tidak terlalu banyak seremoni, melainkan menyajikan lebih banyak pertunjukan musik dan budaya kepada masyarakat. Menpora menilai konsep ini selaras dengan program Kemenpora dengan berbagai program kepemudaannya, salah satunya menjadi rumah bagi anak muda. Jadi ini hanya simbol sehari, tetapi saya ingin memberikan etalase ke depan Kemenpora makin muda, makin relevan dengan generasi muda, dan program-programnya akan menyentuh kehidupan anak muda agar ke depannya kita menjadi pemuda yang tangguh dan bisa adaptasi, yang mana kita memiliki misi Indonesia Emas di 2045. Dan hari ini kita hanya simbol bahwa Kemenpora makin muda dan menjadi rumahnya anak muda. Puncak peringatan Sumpah Pemuda ke-95 melibatkan seluruh elemen dari organisasi kepemudaan, komunitas, dan juga para individu, termasuk musisi papan atas lintas genre. Indonesia adalah negara dengan beraneka ragam suku, agama, ras, dan budaya. Untuk itu, momen Sumpah Pemuda diharapkan dapat membangkitkan kesadaran semua elemen masyarakat bahwa persatuan dan kesatuan bangsa perlu terus dijaga. Forum Persaudaraan dan Kerukunan Umat Beragama Grand Wisata dan Sekitarnya atau FPKUB menyelenggarakan seminar kebangsaan yang bertemakan dengan semangat Sumpah Pemuda, kita bangkitkan moderasi beragama menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Tambun, Bekasi, Jawa Barat.
Dialog kebangsaan ini diadakan untuk tujuan semakin mempererat persaudaraan antar masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan agama yang berbeda-beda. Toleransi dan saling menghormati antar sesama anak bangsa adalah cita-cita luhur yang harus diimplementasikan dari generasi ke generasi hingga harapan untuk mewujudkan bangsa Indonesia emas pada tahun 2045 dapat tercapai dengan baik. Bonus demografi ini harus dimaknai juga bahwa kita harus mempersiapkan moderasi beragama, toleransi, sehingga yang dibangun dan dipersiapkan tidak hanya infrastruktur fisik, tetapi juga spirit, kebersamaan, sifat inklusivitas dan bukan eksklusivitas, sikap toleran terhadap sesama, ya kan? Sikap menerima perbedaan dan keragaman. Hanya pada pagi hari ini kita laksanakan di Pesantren Motivasi Indonesia, di mana kita menjunjung tinggi atau ingin menyampaikan pesan bahwa keragaman agama, suku dan bahasa bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, tetapi menjadi modal kuat bagi generasi muda untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Forum Persaudaraan Kerukunan Umat Beragama juga memiliki peran yang cukup strategis dalam mengelola keberagaman dan kerukunan antar sesama masyarakat Indonesia. Pentingnya menjunjung tinggi toleransi kepada sesama terlepas dari perbedaan suku dan agama menjadi komitmen utama Forum Persaudaraan Kerukunan Umat Beragama atau FPKUB. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi AD Interim Erick Thohir mengungkapkan anak muda memiliki potensi besar sebagai ujung tombak industri kreatif dan digital yang berkelanjutan di Asia. Menko Marves AD Interim menilai diperlukan jembatan yang menghubungkan anak muda dengan investor internasional. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi AD Interim Erick Thohir mengapresiasi acara The Asian Creative and Digital Economy Youth Summit. Menko Marves AD Interim mengungkapkan konferensi ini merupakan tempat berkumpul anak muda dengan berbagai latar belakang. Erick Thohir berharap konferensi ini dapat menjadi wadah untuk membagikan pengalaman dan pandangan bersama untuk memajukan ekonomi kreatif. Hal itu Menko Marves AD Interim Erick Thohir saat membuka The Asian Creative and Digital Economy Youth Summit di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Dan Indonesia sebagai negara yang memang digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara, ya kita juga harus menjadi senternya. Nah karena itu tentu diskusi hari ini bagaimana kita juga melihat kolaborasi Indonesia dengan juga negara-negara lain. Nah tetapi tentu yang kita juga mau tekankan, jangan sampai kita hanya sekedar jadi market saja. Ya, kita harus menjadi bagian daripada tadi yang namanya teknologi, ya, yang namanya juga perlindungan konsumer, UMKM dan lain-lain. Ini yang kita mau lakukan gitu. Erick Thohir juga menilai keberagaman akan membawa anak-anak muda pada satu visi yang sama, yaitu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif dan digital di masing-masing negara. The Asian Creative and Digital Economy Youth Summit diselenggarakan sejak 28 hingga 29 Oktober 2023. Pesta paduan suara gereja di Pesparadi Katolik merupakan momen pertemuan terbesar bagi umat Katolik Indonesia. Menteri Agama Yakut Holil Kaumas meyakini umat Katolik dapat menjaga pluralitas yang dimiliki sebagai sebuah kebersamaan. Pesta Paduan Suara Gerejani Pesparadi Katolik adalah aktivitas seni budaya masyarakat Katolik dalam bentuk pagelaran dan lomba musik, liturgi, dan nyanyian. Pesparadi Katolik Nasional 3 tahun 2023 yang mengangkat tema kebersamaan dalam keberagaman berlangsung di kawasan Ancol, Jakarta pada 27 Oktober hingga 1 November 2023. Menteri Agama Yakut Holil Kaumas mengatakan tema yang diangkat ini merupakan tema yang kontekstual karena bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang mengangkat tema bersama memajukan Indonesia. Hal itu disampaikan saat membuka Pesparadi Katolik Nasional 3. Menak Yakut meyakini umat Katolik dapat menjaga pluralitas yang dimiliki sebagai sebuah kebersamaan. Tema yang juga kontekstual dengan hari ini tanggal 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda, di mana pemuda menjadi kunci merdekanya negeri ini. Pemuda menjadi kunci bagaimana kita bisa membangun sebuah cita-cita besar. Pemuda menjadi kunci bagaimana kita bisa menuai harapan-harapan
yang kita semai di masa-masa sekarang untuk kita ambil hikmahnya di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, saya yakin, saya percaya umat Katolik akan terus menjaga keberagaman, akan menjaga pluralitas yang kita miliki ini sebagai sebuah kebersamaan. Pesparani diikuti kontingen dari 38 provinsi yang terdiri dari peserta lomba, dirigen, pelatih, organis, dan ofisial. Setiap kontingen mengirimkan maksimal 250 orang. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas berharap umat Katolik terus menjadi contoh dalam merawat semangat kebersamaan dalam keberagaman. Saudara, momentum Hari Santri Nasional diperingati untuk mengenang rasa nasionalisme para santri dan ulama untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu rasa cinta tanah air dan bangsa perlu ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini demi menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia. Inilah kegiatan yang dilaksanakan sejumlah santri dan santriwati dalam memperingati Hari Santri Nasional. Kegiatan tersebut berupa aksi teatrikal resolusi jihad Hari Santri. Aksi tersebut diperankan santri dan santriwati TPQ Narussalam, Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Mereka memainkan perannya dengan sangat antusias dan penuh dengan hikmat. Aksi tersebut bertujuan untuk mengenang perjuangan pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, para santri dan para ulama dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan. Indonesia akan punya bonus demografi, tentu anak-anak muda ini harus dikasih peran yang besar oleh negara, khususnya anak-anak kecil kita. Apabila anak-anak kecil ini dididik dengan baik, tentu output masa depan anak-anak ini akan menjadi baik. Terutama bagaimana anak-anak ini bisa mencintai Al-Quran. Dengan Al-Quran itu mampu menuntun manusia akan menjadi lebih baik. Ini kan sudah dikenal dengan Hari Santri Nasional, betul. Nah, anak-anak kita perkenalkan dengan bagaimana waktu itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mengajak seluruh rakyat di Jawa Timur untuk jihad untuk melawan penjajah. Salah satu karakter yang harus kita ikuti itu adalah karakter para ulama. Seperti karakter dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang salah satunya adalah beliau Hadratus Syah itu menanamkan rasa cinta tanah air. Diharapkan semua elemen bangsa turut aktif menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada anak-anak sejak usia dini. Kegiatan ini juga bekerja sama dengan Sanggar Sekar Pamujan Jakarta yang dipimpin oleh Ibu Hanindya Sitar. Ikatan Dokter Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia IKAD PAUDI dalam menuju generasi emas Indonesia tahun 2045 terus berupaya melakukan berbagai kegiatan diantaranya dengan melakukan penelitian dan pengembangan praktik penyelenggaraan PAUD serta melakukan publikasi praktik penyelenggaraan PAUD melalui berbagai media. Menuju generasi emas Indonesia di tahun 2045 mendatang merupakan visi yang dilaksanakan Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Namun visi tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya kerja keras maupun kerjasama yang selaras sesama anggota IKAD PAUD Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua Umum IKAD PAUD Indonesia Sukiman Puspoyudo pada kegiatan Musyawarah Besar kedua IKAD PAUD Indonesia. Sukiman Puspoyudo menjelaskan misi IKAD PAUD Indonesia di dalam meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini terus melakukan berbagai bentuk kegiatan diantaranya melakukan penelitian, publikasi praktik, pelatihan, dan pembimbingan praktik bagi penyelenggara PAUD kepada guru, orang tua, dan masyarakat luas. Jadi Ikatan Dokter PAUD Indonesia ini adalah ikatan para dokter PAUD yang lulusan dari berbagai perguruan tinggi, terutama adalah untuk di dalam negeri dari Universitas Negeri Jakarta. Tentu harapannya adalah melanjutkan apa yang selama ini sudah dilakukan, dirintis, bahkan dikembangkan agar visi tadi untuk memajukan PAUD di Indonesia ini bisa tercapai. Nah, terkait dengan harapan kami memang karena eksistensi Ikatan Dokter Indonesia ini menjadi bagian yang sangat penting bagi khususnya
penguatan generasi anak usia dini emas tahun 2045, kami sangat berharap bahwa kehadiran Ikatan Dokter Indonesia menjadikan spirit positif ya bagi dunia pendidikan, terutama bergaining kami untuk menguatkan dari proses pembangunan bangsa ini untuk generasi yang akan datang. Musyawarah besar kedua Ikat PAUD Indonesia berlangsung selama 2 hari yang diikuti para anggota Ikat PAUD Indonesia dari berbagai daerah di antaranya Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Alumni Arsitektur Universitas Merdeka Malang banyak menghasilkan karya untuk bangsa dan ikut berkontribusi pada pembangunan Ibu Kota Nusantara. Bertempat di lantai 3 Gedung Rektorat Universitas Merdeka Malang, sejumlah produk dan hasil karya teknik arsitektur dipamerkan. Archifest tahun 2023 kali ini berlangsung selama 2 hari dan bertemakan 40 tahun bersama tumbuh dan kuat. Kegiatan ini menjadi kegiatan tahunan Ikatan Alumni Arsitektur Universitas Merdeka Malang. Saat ini alumni arsitektur UNMER Malang sudah mencapai lebih dari 1.000 dan mereka banyak yang mengisi posisi strategis seperti praktisi, akademisi, dan kontraktor. Dengan banyaknya alumni, harapannya mereka bisa terus berkontribusi untuk pembangunan bangsa. Dari semua bidang yang digeluti atau diterjuni oleh alumni tadi bisa memberikan warna dan manfaat tidak saja bagi alma mater maupun alumni sendiri, tapi juga tentu bagi masyarakat. Karena value itu yang ingin kami sampaikan kepada internal sivitas akademika. Sementara itu, bagi kampus Universitas Merdeka Malang menjadi kebanggaan tersendiri karena para alumninya terus berkembang dan ikut mewarnai pembangunan bangsa Indonesia. Bahkan beberapa alumni juga ikut berkontribusi pada pembangunan Ibu Kota Nusantara di Pulau Kalimantan, tepat di Provinsi Kalimantan Timur. Saya kira arsitektur adalah salah satu profesi yang sangat penting dan selalu mewarnai di setiap tata kota. Apalagi tadi ada cerita soal teman-teman sudah banyak yang merambah juga punya peran di IKN, kemudian dalam konstruksi tol di Semarang. Dalam kegiatan Archifest 2023 kali ini juga digelar kegiatan donor darah serta seminar terkait arsitektur dan perkembangannya yang diisi oleh sejumlah pakar dan praktisi arsitektur serta Ditjen Perumahan Kementerian PUPR. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Klik Indonesia Pagi, segera kembali. Salernitana memiliki rekor tanding mentereng saat menjamu Sampdoria. Sementara tim tamu, Il Blucher Chiati memiliki motivasi tinggi usai meraih kemenangan pekan ini. Saksikan Coppa Italia, Salernitana versus Sampdoria, Selasa 31 Oktober 2023, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sport. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Program khusus bagi Anda bola mania. Ragam informasi sepak bola dalam negeri dan mancanegara tersaji lengkap di sini. Zona Bola, hanya di TVRI Sport. Beragam kisah inspiratif dari para petani Indonesia membuka mata kita akan banyaknya peluang usaha. Saksikan Inspirasi Tani hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi.
Guna mengenalkan batik kepada anak-anak dan generasi muda, salah satu sekolah di Yogyakarta menggelar kegiatan belajar membatik di kawasan pedestrian Malioboro. Mereka belajar secara langsung dari para pembatik abdi dalam Keraton Yogyakarta. Para siswa dari salah satu sekolah di Yogyakarta belajar membatik secara langsung dari para pembuat batik abdi dalam Keraton Yogyakarta di kawasan pedestrian Malioboro, yakni titik 0 km. Kegiatan ini bertujuan agar para siswa mengetahui tentang cara membuat batik tulis dari dasar menggunakan canting hingga menjadi kain batik bermotif. Sejak kawasan Malioboro ditetapkan menjadi sumbu filosofi oleh UNESCO, kegiatan budaya semacam ini semakin sering digelar. Acara dikemas dalam kegiatan Gajah Mencanting diselenggarakan salah satu sekolah internasional dan bekerja sama dengan Keraton Yogyakarta serta untuk mempopulerkan batik kepada masyarakat termasuk wisatawan di Yogyakarta. Kegiatan ini juga sebagai melestarikan batik dan juga edukasi kepada anak-anak usia dini dan generasi muda sebagai kekayaan budaya yang harus dijaga keberadaannya. Interesting ilmu ya that we should immerse ourselves into, and we should not ever lose it. It's inherited from our ancestors, and we should preserve it and keep it close to our hearts. Well, firstly, a few weeks ago we went to Keraton itself, and we were taught how to traditionally create these batik tulis. As you can see, I made this one here by myself. We were taught from the process of sketching each pattern onto the fabric itself, mencanting with wax, and also coloring it with traditional fabric dye. Ini adalah rangkaian mulai dari mereka belajar pemahaman dasar tentang batiknya, kemudian mereka belajar membatik, dan terakhir mereka berpawai di Malioboro. Tujuannya, mari kita berkebaya dan berbatik bersama untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa berbatik itu juga cool, berbatik itu kekinian. Jadi kalau kita mau mengajak teman-teman yang ada di Malioboro untuk berbatik dan melestarikan batik, harapannya di masa yang akan datang akan lebih banyak lagi generasi muda yang merasa pakai batik itu kekinian, pakai batik itu cool. Selain belajar membatik, dalam kegiatan ini juga digelar pawai di sepanjang jalan Malioboro hingga Keraton Yogyakarta. Pawai dengan bergodo prajurit diikuti sekitar 1.500 peserta dengan mengenakan busana adat Jawa, dimeriahkan dengan flash mob, serta menari bersama oleh para remaja dan anak-anak yang mengenakan kostum wayang. Demikian Agung Hanggara dan Andika Akbar, TVR Yogyakarta melaporkan. Saudara, sebuah kampung di kaki Gunung Semeru dikenal sebagai sentra penghasil durian, maksud kami, yang terbesar di Kabupaten Lumajang. Salah satu yang menjadi ciri khasnya adalah durian Mbah Krowo yang didapat dari pohon durian berlubang yang berusia ratusan tahun. Lalu bagaimana nikmatnya durian Mbah Krowo di Kampung Gencono? Berikut liputannya untuk Anda. Inilah Kampung Gencono yang berada di Desa Jembe Kumbu, Kecamatan Pasru Jambe, Kabupaten Lumajang, Jawa Tengah. Kampung ini menjadi salah satu daerah penghasil durian terbesar di Kabupaten Lumajang, Jawa Tengah. Hampir setiap rumah warga di kampung ini menjual durian asli daerah setempat. Pengunjung pun bebas menikmati durian di tempat ini sepuasnya. Salah satu jenis durian yang menjadi ciri khas Kampung Gencono adalah durian Mbah Krowok. Sesuai dengan namanya, durian Mbah Krowok didapat dari sebuah pohon durian yang berlubang. Pohon durian Mbah Krowok berada di tengah kebun, tidak jauh dari Kampung Gencono. Pohon durian ini sudah berusia ratusan tahun dan memiliki diameter 4 meter. Menurut pemilik kebun durian Mbah Krowok, kondisi berlubang di pohon disebabkan karena batang pohon dimakan rayap. Istimewanya durian ini karakternya lengket, seperti dodol ketan gitu, legit. Rasanya gimana? Rasanya ya legit manis. Sekali panen bisa dapat berapa ini? Insya Allah kalau panen raya itu sekitar antara 1.500-2.000 butir lah. Pengunjung yang mau datang ke kebun durian ini bisa menikmati buah durian Mbah Krowok langsung setelah dipanen. Rasanya yang legit membuat pengunjung ataupun penikmat buah durian bisa membedakannya dengan jenis durian lain. Manis, lengket, seperti apa ya? Dodol ketan. Ya, dodol ketan gitu loh.
Manisnya manis legit, ada pahit di akhir. Langsung dari pohonnya lebih enak gitu. Barusan jatuh, langsung kita buka. Harga durian di Kampung Gencono tergolong murah. Satu buah durian bisa dijual dengan harga antara Rp25.000 hingga Rp50.000 tergantung ukuran. Begitu juga dengan durian bakrowok yang sekali panen bisa mencapai ribuan buah. Bagaimana? Anda tertarik mencicipinya? Dari Lumajang, Pujian Nugrah melaporkan. Dan berikut kami sampaikan perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Perakiran cuaca ini berlaku di sejumlah kota besar di Indonesia mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia pagi kali ini. Akhirnya saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Anggi DJ beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan, selamat pagi dan sampai jumpa. Ingat, besok pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun. Sampai jam berapa? Bapak, ingat, anti pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun. Suara saya lebih mahal daripada ini. Ingat, nanti pemilu, coblos Bapak ini. Oke? Hari gini masih pakai cara singkat. Generasi muda Indonesia, ayo jadi pemilih yang cerdas. Karena satu suaramu akan menentukan 5 tahun ke depan. Tolak suapnya, kenali sosoknya, pahami programnya. Pemilih cerdas, pemilu sehat, bangsa hebat. Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan Capres-Cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara
Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat